Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami kelompok 2 kelas 11 MIPA 5 akan membahas materi mengenai ancaman bidang ideologi. Berkaitan dengan arus globalisasi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi itu sendiri. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjalankan strategi pertahanan dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Salah satu ancaman yang akan kita bahas dalam video ini adalah ancaman bidang ideologi. Seperti apakah upaya yang dapat kita lakukan dalam menghadapi ancaman bidang ideologi? Pertama-tama kita mesti tahu apa itu ideologi dan apa itu ancaman bidang ideologi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ideologi berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu idea dan logi. Idea berarti melihat, sedangkan logi berarti pengetahuan atau teori. Ancaman integritas nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar negara yaitu Pancasila. Ancaman ideologi yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran seperti perang ideologi, arus globalisasi, kepentingan politik, dan lain-lain, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi dari luar negeri. 1. Maraknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. 2. Adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri. 3. Maraknya media propaganda asing. 4. Adu domba yang dilakukan pihak asing. 5. Pemberlakuan aturan-aturan tertentu yang dilakukan oleh pihak asing yang merugikan negara lain. Contoh ancaman integrasi nasional bidang ideologi dari dalam negeri. 1. Munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dalam negeri. 2. Munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. 3. Sikap apatis terhadap pemerintah. 4. Sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara. 5. Kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. 6. Pemberontakan PKI. 7. Gerakan separatis GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan OPM di Papua. 8. Adanya provokasi dari kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mendukung unsur SARA. Contoh kasus ancaman di bidang ideologi. 1. Pemberontakan PKI di Madiun. PKI mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1948 yang dikenal dengan gerakan G30 SPKI, yaitu gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. 2. Gerakan separatis GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan OPM di Papua. Strategi dalam menghadapi ancaman ideologi. 1. Menjalin hubungan persahabatan antar negara berdasarkan prinsip bebas aktif. 2. Meningkatkan peralatan pertahanan militer dan ketahanan nasional diiringi dengan peningkatan dari kualitas TNI sebagai inti pertahanan dalam sistem HAM-KAM merata. 3. Selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang dapat membahayakan keutuhan NKRI seperti mengikuti wajib militer dan belajar dasar-dasar kemiliteran serta selalu siap apabila dibutuhkan dalam mempertahankan NKRI. 4. Mengembangkan demokrasi politik. 5. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar. 6. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. 7. Menegakkan supremasi hukum. 8. Memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Bagaimana? Sudah jelaskan sekarang? Dari pembahasan tadi, diharapkan kita semua dapat mewaspadai segala bentuk ancaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat ikut serta dalam menjaga ketahanan nasional, salah satunya di bidang ideologi. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.